Pemirsa, sebelum meninggalkan Bali usai pagelaran G20, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Badung. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis asing atas keikutsertaan mereka dalam KTT G20. Jurnalis dari berbagai negara yang meliput KTT G20 turut meliput momen Presiden Joko Widodo belusukan ke Pasar Badung, Bali. Jokowi menjelaskan tinjauan ke pasar rutin dilakukan saat melakukan kunjungan ke daerah untuk berdialog secara langsung dengan para pedagang. Presiden sekaligus mengecek harga bahan pokok sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan para jurnalis selama gelaran KTT G20. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput acara G20 dan perlu saya sampaikan bahwa pagi hari ini setelah acara G20 saya ke Pasar Badung untuk seperti biasanya saya ingin melihat harga-harga barang, kemudian inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat policy dari keadaan-keadaan yang ada di pasar. Dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten kota, ke provinsi, dan lain-lainnya. Siapa itu? Sebelumnya dalam perjalanan menuju Pasar Badung, seorang perempuan nekat menerobos iring-iringan rombongan Presiden. Dalam video amatir yang viral di media sosial, wanita terlihat berlari mendekati mobil Presiden Joko Widodo. Bahkan wanita yang belum diketahui identitasnya itu berani memasukkan tangan ke kaca jendela di samping Presiden Joko Widodo duduk untuk meminta bersalaman. Usai diamankan, perempuan tersebut tidak diproses lebih lanjut, namun diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya. Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung yang saat itu semobil dengan Presiden Joko Widodo menjelaskan perempuan itu hanya ingin bersalaman dan meminta kaos kepada Presiden. Siapa itu? Saya ingin menjelaskan peristiwa di Bali. Kebetulan pada saat terjadi saya semobil dengan Presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian Presiden, ingin bersalaman, dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada Presiden. Nah, itulah yang kemudian Presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan Presiden. Tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali dan kebetulan saya semobil dengan Presiden. Masjid megah bernuansa putih dan emas kini ada di Solo, Jawa Tengah. Masjid yang merupakan replika dari sebuah masjid di Abu Dhabi ini adalah pemberian dari Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab. Jalan Ahmad Yani nomor 128, Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, kini berdiri sebuah bangunan masjid yang megah dengan luas 8.000 meter persegi. Masjid ini dinamakan Masjid Sheikh Zayed. Adalah hadiah langsung dari Uni Emirat Arab, Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang menghabiskan anggaran hingga 300 miliar rupiah. Arsitektur yang diusung dalam bangunannya pun dibuat mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque, sebuah masjid di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tak hanya bentuk dan warna, kualitas bahan bangunan diantaranya marmer didatangkan langsung dari Italia. Masjid Sheikh Zayed di Solo juga memiliki 4 menara dan 1 kubah utama. Adapun kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan khas Timur Tengah yang mengelilingi. Arsitektur Islam modern ini menggambarkan persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia. Masjid digandai tampung 10.000 orang dan luas lahan 3,6 hektar ini juga sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Senin lalu.
Selain untuk sholat, masjid ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian atau wisata religi. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Raya Syekh Zayed di Kota Solo, Jawa Tengah telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau dikenal dengan MBZ. Nah, di hari Jumat ini apakah Masjid Raya Syekh Zayed ini sudah bisa digunakan untuk sholat Jumat? Kita sudah terhubung dengan Septiantoro yang langsung berada di depan masjid yang megah tersebut. Selamat siang Septiantoro, apakah masjid ini sudah bisa digunakan jamaah untuk sholat Jumat saat ini? Ya, selamat siang. Saat ini saya berada di samping sebelah kanan Masjid Syekh Zayed yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden Uni Emirat Arab Syekh Zayed hari Senin lalu. Namun sayangnya hingga saat ini Masjid Agung ini belum bisa dilakukan untuk kegiatan beribadah seperti sholat Jumat yang dilakukan pada hari ini. Tampak di sebelah kanan kiri, kemudian di setiap pintu masuk masjid ini masih terpasang garis pengaman agar warga yang akan masuk tidak bisa masuk ke lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan menurut informasi dari pengelola bahwa masjid ini masih melakukan pembenahan di beberapa segi, diantaranya rekrutmen pegawai untuk kegiatan teknis di lapangan dan pengamanan hingga parkir. Berapa kapasitas jemaah yang bisa menggunakan masjid tersebut? Hingga saat ini Masjid Syekh Zayed yang diberikan oleh Presiden Uni Emirat Arab kepada Presiden Jokowi dapat menampung sedikitnya 10.000 jamaah yang dapat menggunakan dan mereka dapat menggunakan fasilitas ini selain kegiatan keagamaan. Baik, lalu bagaimana tanggapan warga sekitar Septiantoro mengenai pembangunan dan juga peresmian masjid ini? Ya, kami sempat wawancara beberapa warga yang ada di sini. Mereka mengaku agak sedikit kecewa karena kedatangan mereka ke Solo ingin melihat secara langsung masjid yang sangat megah ini yang menelan harga hampir sekitar 300 miliar rupiah ini. Baik. Lantas bisa digambarkan kepada kami apa yang membuat masjid ini cukup megah dan unik, dan apakah juga dalam selain hari Jumat ini terbuka untuk publik? Ya, sampai saat ini masjid belum dibuka untuk umum dan rencananya masjid ini menurut informasi dari pengelola akan dibuka pada Desember mendatang. Namun demikian fasilitas yang di dalam seperti pengaturan sop dan lainnya belum tampak terlihat. Hingga kini Masjid Syekh Zayed ini menjadi daya tarik warga Solo dan sekitarnya karena masjid ini selain digunakan untuk wisata religi, masjid ini digunakan untuk kegiatan keagamaan karena masjid ini mempunyai fasilitas banyak yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan ataupun kegiatan sholat-sholat umat Islam. Baik, terima kasih Septiantoro. Kita harapkan semoga masjid ini bisa segera dibuka dan juga sehingga masyarakat bisa berwisata rohani ke sana. Terima kasih, sehat selalu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana ini di Surabaya, Jawa Timur ada sebuah warung yang diserbu warga karena menjual makanan ini hanya seharga Rp2.000 saja, Deta. Iya, murah sekali, dan tentunya warung berkah dan murah meriah ini hanya buka setiap hari Jumat saja pemirsa. Setiap Jumat pagi, warung yang berada di kawasan Jalan Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur ini ramai diserbu warga, khususnya lansia. Buka mulai pukul 7 pagi, 200 porsi warung biasanya sudah ludes dalam waktu 1 jam saja. Tak hanya warga yang tinggal di kawasan ini, warga dari wilayah lain, pengendara yang tengah melintas, hingga pengemudi ojek online juga biasa menjadi pelanggannya. Menu yang disajikan setiap minggunya berbeda-beda, mulai dari nasi capcay, sayur asem, nasi uduk, nasi rawon, hingga gado-gado. Hanya dengan membayar Rp2.000 saja, warga sudah mendapatkan makanan, minuman, camilan, serta buah. Jumat kan ada berkah ini, sama-sama makan itu, makanan.
Murah apa gimana ini Bu? Murah. Murah, dapatnya apa saja sih Bu di sini Bu? Dapatnya buah sama jajan sama minum teh sama aqua. Warung Berkah Akhirat didirikan sejak 3 tahun lalu oleh Yeti dan sejumlah temannya. Selain hari Jumat, rencananya Warung Berkah juga akan dibuka di hari Selasa. Jadi kita memang kalau di sini kita 2.000 karena kita mau mengajak semua orang untuk beramal gitu ya Bapak ya. Jadi uang 2.000 itu nanti kita olah lagi jadi masakan. Jadi orang yang datang ke sini itu bisa beramal juga bisa dapat manfaat gitu. Jadi, Warung Berkah Akhirat juga menerima donasi dan bantuan sukarela dari masyarakat dan berbagai kalangan. Tujuannya untuk bisa berbagi kebaikan dan membantu lebih banyak orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta memusnahkan puluhan ribu botol minuman keras. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.